Shalom Sobat SOG, apa kabar? Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini. Karena waktu kita merenungkan firman Tuhan, maka ada banyak sekali berkat yang sesungguhnya Tuhan sediakan bagi kita. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perumpamaan ini menceritakan tentang dua orang, yang seorang bijaksana dan yang lain seorang yang bodoh. Orang yang bijaksana digambarkan mendirikan rumahnya di atas batu, sedangkan orang yang bodoh mendirikannya di atas pasir atau tanpa dasar. Kemudian kedua rumah tersebut dilanda hujan dan banjir serta angin. Rumah orang yang bijaksana digambarkan tetap berdiri setelah badai berlalu, sebab dibangun dengan dasar yang kuat, yaitu batu. Sedangkan rumah orang yang bodoh itu roboh setelah dilanda badai, sebab dibangun di atas dasar yang mudah goyah, yaitu pasir. Jadi perumpamaan ini juga mengisahkan atau memberikan kita sebuah pemahaman bahwa betapa pentingnya pondasi di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama, di situ dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Usia muda merupakan usia yang sangat rawan dan rentan terhadap pengaruh buruk. Jika saat berada di usia muda kita sudah salah melangkah, maka kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang tentunya akan mengalami kesia-siaan. Pentingnya adanya bagi anak muda untuk membangun pondasi dengan baik. Pondasi hidup ini berbicara tentang kehidupan rohani. Jadi pondasi bagi anak-anak muda itu sangatlah penting. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi jika sejak usia muda sudah memiliki pondasi iman yang kuat, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh arus dunia. Usia muda harusnya menjadi usia emas, masa di mana kita bisa memaksimalkan segala potensi, segala talenta yang kita miliki. Kita bisa mengekspresikan segala pemikiran-pemikiran kita sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Jadi pondasi dalam kehidupan anak-anak muda seperti yang tadi Tuhan Yesus gambar itu menjadi suatu hal yang penting untuk kita bisa menjalani di waktu-waktu kita yang akan datang. Pemazmur tadi mengatakan hanya dengan firman Tuhanlah anak muda bisa mempertahankan kelakuannya agar tetap bersih sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya pondasi yang dibangun di atas firman Tuhan dalam hidup anak-anak muda ini menjadi sebuah kekuatan bagi anak muda untuk menjalani kehidupannya di waktu-waktu ini dan waktu-waktu yang akan datang. Karena itu kita juga harus banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani supaya waktu-waktu luang yang kita gunakan itu dapat menghasilkan sesuatu yang positif dan tentunya membangun iman. Dan kita juga harus biasa melatih diri dalam hal ibadah. Artinya tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang dan semakin giat untuk melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena semakin banyak dari kita yang mendengar firman Tuhan, maka semakin kuat iman kita. Sekali lagi, mari bangun pondasi hidup kita sejak usia muda. Karena Tuhan Yesus katakan ketika kita dibangun pondasi di atas batu, maka kehidupan kita tidak akan mudah goyah. Sehebat badai apapun datang menerpa hidup kita, waktu sejak muda kita sudah membangun pondasi hidup kita, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang kuat bersama dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan yang indah hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi badan.